Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pagi. Yes. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua, nak? Sehat. Ada yang kurang sehat? Angkat tangannya. Oke, tidak ada ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, ketua kelas, bagaimana hari ini? Adakah teman yang tidak hadir, nak? Hadir semua, alhamdulillah. Jadi, karena semuanya sudah hadir, Pak Guru mau tanya dulu perasaan tak sebelum memulai pembelajaran. Ada yang mau ungkapkan perasaannya hari ini? Saya. Oke, silakan, Nak Amoy. Perasaan saya senang Senang karena bisa belajar PJOK. bisa belajar PJOK. Ada lagi? Ya, silakan, Nak. Semangat tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita semangat karena apa yang mau dipelajari hari ini. Oke, baik. Ada lagi? Dari sini coba satu orang. Nah, silakan. Semangat karena bertemu dengan teman-teman. Semangat karena bertemu dengan teman-teman. Kalau di rumah tidak ada temanku, di sini baru ada temanku ya. Oke. Baik, yang lain silakan ingat perasaannya hari ini sebelum belajar. Nanti kita rasakan kembali bagaimana perasaan tak setelah belajar. Oke? Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Masih ingat dengan ice breaking tepuk-tepuknya Pak Guru? Masih ya? Oke, siap semua ya? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 5. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, supaya belajarnya tertib, supaya belajarnya baik, kita ada kontrak belajar. Yang pertama itu, ketika kita mau menjawab, jangan langsung keroyokan. Semuanya langsung menjawab sampai Pak Guru tidak dengar apa yang kita bilang. Jadi, adabnya itu, angkat tangan dulu, kemudian mengucapkan, nanti Pak Guru persilahkan, baru kita berbicara. Mengerti? Yang kedua nanti ketika ada masalah, ada yang usil, tolong tegur dengan cara yang baik. 3 kali saja kita tegur dan dia tidak mau berhenti melakukan gerakan itu, silakan lapor ke Pak Guru. Jadi selesaikan belajar dulu, menyelesaikan masalahnya. Mengerti? Yang terakhir nanti di lapangan ketika Pak Guru kasih kode Morse, berarti artinya semuanya kumpul di depannya Pak Guru. Berhenti semua kegiatan dan segera menuju ke depannya Pak Guru. Mengerti? Oke, itu saja 3 aturan kita supaya pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ya, kira-kira siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Coba angkat tangannya. Siapa yang masih ingat materi yang sudah pelajari minggu lalu? Silakan. Gerakan manipulatif. Bagus. Ada lagi? Saya. Gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor. Gerakan non lokomotor. Gerakan non lokomotor. Ada lagi? Oke. Nah, jadi minggu lalu itu kita sudah belajar gerakan itu. Sekarang kita akan masuk ke gerakan pelajaran yang baru tentang aktivitas bela diri pencaksilat. Ini ada kaitannya dengan pelajaran tak minggu lalu, yaitu gerakan non lokomotor. Yang mana gerakan non lokomotor itu gerakan apa tadi itu non lokomotor? Betul sekalian, tidak berpindah tempat. Contohnya apa itu yang minggu lalu gerakan non lokomotor? Mengayun tangan, oke. Mengayun kaki, itu juga yang akan kita lakukan di aktivitas bela diri Pancasila. Mengayun lengan ketika memukul, mengayun kaki ketika menendang. Oke, gerakan lokomotornya atau berpindah tempatnya ketika maju ke depan, ketika mengelak, itu semua yang berkaitan dengan pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang anak-anakku, adapun tujuan belajar kita hari ini adalah dengan diberikan studi kasus berupa simulasi aktivitas fisik, kalian nanti dapat menganalisis situasi yang memerlukan penggunaan keterampilan spesifik dan memilih kombinasi gerak yang paling efektif dengan benar. Artinya apa?
Nanti kalian diberikan simulasi gerak, kalian bisa menganalisis dan memilih kombinasi gerakan apa yang paling sesuai untuk menghadapi situasi itu dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menampilkan variasi dan kombinasi berbagai gerak spesifik dalam aktivitas bela diri pencaksilat dengan benar dan percaya diri. Artinya apa? Kalian nanti setelah belajar secara berkelompok, kalian bisa mempraktikkan bagaimana variasi pukulan, bagaimana variasi tendangan atau gerakan spesifik pencaksilat dengan baik dan percaya diri. Dengan benar tentunya. Oke, mengerti sampai sini? Ada pertanyaan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, sekarang coba kalian amati video berikut. Oke, dari video tadi kita bisa melihat siapa yang bisa menyebutkan kira-kira gerak dasar apa saja yang ada pada video tersebut. Silakan. Pukulan depan. Ada lagi? Tendangan teh. Tendangan teh, bagus. Tendangan elakan atas, bagus. Tendangan samping. Tendangan samping, bagus. Pukulan samping. Pukulan samping, bagus. Tendangan depan. Tendangan depan, dan masih banyak lagi. Kalian sudah mengamati dengan baik. Kemudian, bayangkan jika kamu bertemu dengan seorang yang ingin mengganggu temanmu. Kira-kira teknik pencaksilat apa yang akan kamu lakukan untuk menghentikannya? Jelaskan alasan tak. Oke, silakan Fabian. Tendangan teh. Tendangan T. Alasannya? Agar langsung kena kepala. Agar langsung kena kepala. Oke, bagus. Ada lagi? Kira-kira kalau ada ganggu teman tak? Silakan nak. Tendangan depan supaya orang yang mau ganggu teman saya itu terdorong. Oke, tendangan depan supaya orang yang mengganggu temannya katanya terdorong ketika dilakukan tendangan depan. Bagus sekali. Ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Nah, sekarang jika kamu diserang, bayangkan sekarang diserang secara bersamaan dari depan, dari samping secara bersamaan. Ada yang mau pukul dari samping sama dari depan bersamaan. Apa yang kita lakukan? Gerakan apa yang paling efektif yang dapat kamu lakukan? Saya. Silakan, Amoy. Pukulan samping dan tendangan depan. Pukulan samping dan tendangan depan. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Kombinasi apa lagi nak? Kira-kira kalau bersamaan? Silakan Fabian. Elakan samping dan tendangan samping. Elakan samping dan tendangan samping. Oke, luar biasa. Ada lagi? Ayo coba kira-kira apa lagi ya? Silakan nak. Pukulan depan dan sapuan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman yang telah menjawab. Oke, sekarang anak-anak, Pak Guru akan bagi kalian akan mengamati sebuah gambar. Pak Guru bagi kelompok saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pak Guru ada siapkan buku. Pak Guru akan bagi ya per kelompok. Ya. Ini kalian bisa cari informasi di sini. Ada yang bawa HP? Yang kemarin Pak Guru sampaikan? Oke, silakan dikeluarkan HP-nya juga. Oke. Nah, di situ anak-anak
Boleh kasih lihat HP-nya juga. Nah, ini kita lihat. Coba lihat. Amati dan analisis gerak dasar pencak silat berikut. Silakan kalian berdiskusi dengan teman terkait apa yang ada pada gambar ini. Boleh cari di buku, boleh cari di internet, di HP-nya boleh. Sambil berdiskusi, silahkan. Oke, boleh dicari di internet juga. Boleh cari di buku sambil berdiskusi ya. Boleh di Google, boleh di YouTube terkait gambar tersebut. Oke, waktu 3 menit lagi. Silakan berdiskusi. Sisa 2 menit lagi. Satu menit lagi. Ya. Oke, cukup. Nah, sekarang tidak ada lagi yang membuka buku. Sekarang fokus semua ke depan. Nah, sekarang mana kelompok 1 tadi? Nah, sekarang kelompok 1, 2, 3 ya. Nah, coba kelompok Pak Guru Acak. Kelompok 3. Coba kelompok 3. Kira-kira dari gambar di atas, apa tujuan dari gerakan pesilat A dan pesilat B? Pesilat A ingin menahan serangan pesilat B menggunakan tangkisan atas. Pesilat B? Pesilat B ingin menyerang pesilat A dengan tendangan T. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya Pak Guru coba kelompok 2. Kelompok 2 kira-kira bagian tubuh mana yang paling berperan dalam gerakan pesilat A dan pesilat B? Silakan. Dari diskusi kelompok kami, gerakan yang digunakan dan bagian tubuh yang dipakai adalah
Pesilat A menggunakan gerakan tangkisan atas dan bagian tubuh yang digunakan adalah tangan. Dan pesilat B menggunakan gerakan tendangan T dan bagian tubuh yang digunakan adalah kaki. Sekian dari kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, terakhir kelompok 3. Nah, kelompok 3 kira-kira ini siapa? Bagaimana cara melakukan gerakan pesilat A dan pesilat B? Ini pesilat A melakukan gerakan tangkisan atas. Nah, tujuannya itu untuk melindungi dirinya dari serangan pesilat B. Nah, sedangkan pesilat B melakukan gerakan tendangan atas. Tujuannya untuk menendang lawannya itu pesilat A. Tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Anak-anak, tadi kita sudah mencari informasi, tentunya kalian pasti menemukan berbagai hal di internet mungkin atau di buku terkait pukulan, macam-macam tendangan dan sebagainya. Sekarang kita akan mencoba di lapangan. Nah, kita akan ke lapangan untuk mencoba gerakan-gerakan yang kalian sudah temukan. Nah, sekarang sebelum ke lapangan ini ada beberapa kelompok yang Pak Guru sudah tentukan berdasarkan asesmen awal yang kita lakukan kemarin. Pak Guru sudah melakukan catatan anekdotal siapa saja yang sesuai tingkat kemampuan tak. Ini ada kelompok namanya kelompok gerak dasar. Kalian bisa lihat nama-nama kalian masuk di kelompok mana. Ada kelompok gerak dasar tunggal, ada juga kelompok gerak dasar berpasangan. Kelompok gerak dasar itu kelompok 1, kelompok gerak dasar tunggal kelompok 2, kelompok gerak dasar berpasangan kelompok 3. Coba dibaca. Sudah tahu semua nama kelompoknya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kita ke lapangan. Langsung berkelompok. Ayo, cepat. Silakan. Oke, seluruhnya siap? Gerak. Lancar depan. Gerak. Tegap. Gerak. Oke, silakan duduk. Oke, jadi mana tadi yang kelompok gerak dasar? Oke, kelompok gerak dasar tunggal. Oke, bagus. Kelompok gerak dasar berpasangan. Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Guru supaya kita lebih fokus lagi belajarnya, kita lakukan dulu atur nafas dulu. Supaya bisa tenang perasaannya dan bisa lebih fokus dalam belajar. Caranya itu, anak-anakku sekalian, nanti tarik nafas, kemudian menghitung seperti ini. Boleh sampai 3 detik atau boleh sampai 5 detik, ya. Sampai kemampuan tarik nafasnya, setelah itu hembuskan kembali sambil menghitung mundur. Setelah itu lakukan sebanyak 3 kali sampai kalian merasa fresh kembali. Bisa? Oke, silakan lakukan. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita bawa HP nak? Bawa. Oke. Sekarang ini ada tugas LKPD. Nanti Pak Guru akan bagi ke kalian sesuai dengan kelompoknya. Setiap ini punya LKPD per kelompok beda-beda ya. Nah, ada untuk khusus kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba lihat dulu caranya. LKPD nanti ketika Pak Guru bagi, silakan tulis nama anggotanya di sini. Di bagian sini. Oke? Nah, setelah itu yang kedua, baca petunjuk LKPD-nya. Apa yang harus dilakukan, semuanya sudah jelas di sini. Kalau ada yang tidak jelas bisa bertanya nanti ke Pak Guru. Oke? Angkat tangan saya, kemudian panggil Pak Guru. Kemudian, yang kedua, kalian bisa cari informasi dengan cara men-scan. Men-scan barcode berikut. Kalau ini, barcode-nya ini tentang gerak dasarnya, cara melakukan.
Kalau ini gerakan yang harus dipraktikkan. Kalau yang di sini adalah gerakan, misalkan kalau ada dari video kita kurang jelas, kita bisa baca di materi di sini. Mengerti? Nah, kemudian ini adalah ada lembar pengamatan. Ini dilakukan secara berkelompok dan secara individu. Nanti silakan di checklist. Kalau benar, kasih checklist. Kalau salah, kasih salah. Checklist di salah. Kalau sedikit salah, kasih di checklist sedikit salah. Yang perlu diamati sudah ada tertera. Ada gerakan dasar pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Nanti dipresentasikan. Mengerti ya? Terakhir, ini adalah asesmen pembelajaran. Nanti ini kita kerja kalau sudah selesai. Jadi ini nanti terakhir baru dikerja. Kita fokus dulu sampai di sini saja dulu. Mengerti nak? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau sudah jelas, Pak Guru bagi LKPD-nya ya. Ini kelompok 3. Yang mana tadi kelompok 3? Oke, silakan. Kemudian ini kelompok 1. Nah, kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke. Nah, silakan pergi ke tempat sini. Lihat ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di ujung. Silakan ambil posisi. Waktunya cuma 10 menit. Silakan cepat-cepat cari informasi. Ya, silakan. Ini kelompok berapa tadi, nak? Kelompok 1. Kelompok 1 coba di sebelah sana, nak. Kita pergi di bagian sana ya. Oke, kalau misalkan ada yang kalian kurang pahami dari video atau gerakannya, boleh bertanya ke Pak Guru atau cari kembali di internet. Ya, cari di internet, boleh cari di YouTube dan tempat-tempat yang lain ya.
luar, atas, bawah. Dan yang terakhir dapat nama atas, bawah, samping, Oke, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Coba di bagian sini sedikit, sini nak. Di sini latihan. Ya, oke, bagus. Ya. stop, hop, 2 menit lagi. Ayo permantap lagi. Oke, jangan lupa isi pengamatan kelompoknya ya. Isi pengamatan kelompoknya. Satu menit lagi.
Ya, kenapa nak? Tendangan atas nggak apa-apa Jina kalau nggak terlalu ke atas. Takutnya itu. Oke, boleh. Ah, pengamat sini satu orang, yang ini kelompok tak, nama kelompok tak. Ya, tah. Sudah mati. Oke, Pak Guru hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berbaris seperti ini. Ke depannya Pak Guru. Satu baris, satu kelompok. Ayo. Satu baris nak. Satu baris ke belakang, Kelompok, sini ya. Ya. Sini satu baris ke belakang. Ya. Oke, seluruhnya. Siap? Gerak. Lancar depan, gerak. Oke, lancar depan. Oke, tegap, gerak. Hadap kanan, gerak. Duduk. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mencari informasi, kalian cari di internet, ada yang tadi berdiskusinya bagus sekali, sudah mencoba gerakan-gerakan tersebut. Sekarang waktunya kalian presentasikan hasil pengamatan dan hasil latihan kalian di tiap tempat tadi ya. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, silakan. Kelompok gerak dasar, silakan dipresentasikan. Oke, yang lain silakan lakukan pengamatan. Kira-kira apa yang kurang dari kelompok 1 ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Hal yang paling sering kami salah ketika melakukan gerakan pancaksilat adalah tendangan T, karena kami belum mahir dalam melakukan tendangan T. Dan hal yang paling mudah menurut kami adalah pukulan depan. Oke, jadi kelompok 1 itu yang paling sulit katanya gerakan T, karena apa tadi alasannya? Belum mahir melakukan gerakan T. Oke, silakan tunjukkan hasil keterampilannya, hasil latihan sama kelompoknya. Oke. Aplaus dulu untuk kelompok gerak dasar tunggal. Dari penampilan kelompok gerak dasar tunggal, kira-kira ada nggak yang menilai tadi yang kurang? Ada? Atau bagus semua? Bagus semua. Oke. Kalau dari Pak Guru tadi gerakannya sudah bagus. Hanya saja kurang kompak, masih ada yang keterlambat bergerak ya. Mungkin yang perlu diperbaiki itu kasih aba-aba supaya bersamaan bergerak. Oke? Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok gerak dasar tunggal. Nah, kelompok 2. Silakan naik ke depan. Oke, di sini nak, depan-depan lagi. Geser lagi ke sana. Ya. Oke, maju-maju lagi nak. Kelompok ini, kelompok 3 boleh mundur sedikit mungkin karena nanti dia mau maju ke depan, ya. Oke, silakan. Jelaskan dulu, presentasikan dulu. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok
Gerak Dasar Tunggal ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan kami sebelumnya. Dan di sini kami sudah mengamati bahwa di kelompok kami kebanyakan kami kesulitan melakukan gerakan dasar tangkisan. Nah, tolong diperhatikan apakah gerakan kami sudah benar dan assalamualaikum. Baik. Jadi kelompok ini katanya dia kesulitan di bagian tangkisan. Tolong bantuannya ke temannya untuk menganalisis kira-kira apakah gerakan tangkisannya sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Silakan. Silakan diamati kelompok kedua. Oke, tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 2. Nah, sini dulu, maju ke depan. Untuk kelompok 2, tadi gerakannya sudah bagus. Hanya saja ada beberapa yang perlu diperbaiki tuh posisi tangannya. Ketika menendang, tangannya enggak begini, tangannya menendang. Tapi satu menahan di bawah, satu menahan di dada, seperti ini. Ya, jangan berdua-duanya seperti ini. Itu saja yang perlu diperbaiki. Kekompakannya sudah sedikit lagi, mungkin tambah lagi sedikit aba-aba supaya lebih kompak. Cuma 1-2 orang saja tadi yang tidak kompak, yang lain sudah bagus semua. Oke, silakan duduk ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 3, gerak dasar berpasangan. Nah, silakan naik ke depan. Ini lumayan banyak ya. Oke, presentasikan dulu, baru kita perhatikan. Oke, silakan. Ya, sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil latihan kami. Jadi gerakan yang paling kami susah atau suliti yaitu tendangan samping. Jadi kalian harus amati presentasi kami dengan baik. Saksikan secara langsung. Makasih. Oke, silakan kelompok 3 presentasikan hasilnya, hasil latihannya. Oke, geser lagi ke sini lagi nak. Oke, sini agak luas lagi, sini lagi nak, lagi. Oke, lagi sedikit lagi. Oke, maju sedikit ke sini supaya tidak kena situ tiang. Sini lagi nak. Ya, oke, cukup. Boleh. Silakan kelompok lain amati kira-kira gerakan apa yang perlu diperbaiki untuk kelompok 3. Oke, baik. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan berkumpul sini nak. Untuk kelompok 3, tadi gerakannya sudah bagus.
yang perlu diperbaiki adalah jangan dulu terlalu cepat. Jadi temannya belum siap menangkis. Ya, pelan-pelan saja dulu. Perbaiki gerakan tangkisan tangannya. Kontak satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, jaraknya juga jangan terlalu jauh supaya gerakan tangkisannya dan elakannya bisa sesuai. Oke, mengerti ya? Oke, silakan duduk kembali tempatnya. Oke, baik. Anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil gerakannya. Sekarang Pak Guru akan perlihatkan bagaimana gerakan yang benar. Kalian silakan amati baik-baik. Setelah itu kalian ulang lagi gerakan itu dan perbaiki sesuai dengan masukan sebelumnya yang Pak Guru berikan. Dan perhatikan baik-baik gerakan yang Pak Guru tunjukkan supaya kalian bisa, nanti setelah dilakukan Pak Guru akan melakukan penilaian ya. Nah, tadi Pak Guru belum nilai karena Pak Guru mau lihat dulu presentasinya. Sekarang Pak Guru kasih lihat gerakan yang benar. Jadi ketika kuda-kuda yang kelompok 1 itu kuda-kudanya kuda-kuda tengah. Lututnya ditekuk dua-dua ya. Satu tangan seperti ini. Boleh kanan di depan, boleh kiri di depan, bebas sesuai di kenyamanannya. Ini harus ditekuk, jangan berdiri begini. Ya, ditekuk. Setelah itu, lakukan gerakannya. Simpan ke bawah, pukul. Simpan ke samping, pukul. Jangan langsung set, set, set. Tapi kasihkan step. Step 1, step 2, step 3, step 4, dan seterusnya. Mengerti? Untuk kelompok 2, kan dia bergerak. Kalau bergerak itu, posisinya kuda-kuda depan. Beda ini kuda-kuda tengah, ini kuda-kuda depan dia pakai. Boleh juga kuda-kuda serong, tapi lebih nyamannya kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan, satu kaki di depan ditekuk, yang satunya lurus, tidak turun seperti ini dua-dua. Posisi berat badan berada ditopang oleh kaki di depan. Mengerti? Setelah itu, tangannya bebas. Kalau tangannya ini tidak boleh bebas, tidak sama kelompok 1. Kalau kaki kiri di depan, berarti tangan kiri yang di depan, tangan kanan di belakang. Bukan begini. Oke? Kemudian lakukan gerakan tendangannya. Angkat dulu. Tendang. Setelah itu turun. Kembali. Nah, beda kalau kuda-kuda yang tengah. Tendang. Kembali di sini. Kalau kuda-kuda depan. Tendang. Dari belakang ditendang. Turun kesimpan ke depan. Mengerti? Nah, itu. Begitu pula gerakan pukulannya. Maju dulu. Kemudian pukul. Maju lagi. Kemudian pukul. Nah, selanjutnya untuk kelompok ini, sini kamu Albi, sini Albi. Untuk kelompok 3, karena ini gerakan berpasangan harus dicontohkan dengan berpasangan. Caranya itu jaraknya harus begini. Seakan-akan kalau kita memukul sudah kena kepalanya. Oke? Nah, jangan begini, karena kalau begini biar dipukul tidak sampai. Jadi ambil posisi satu jari sudah sampai seperti ini. Setelah itu ambil posisi kuda-kuda. Begini. Albi siap ya? Pukulannya langsung, jangan begini. Setengah mati teman, tak. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, set. Dia lihat. Set. Tidak konsentrasi. Set. Kemudian di bawah. Set. Kemudian tendangan, siap-siap. Elakan bawah. Siap? Coba dari sini sedikit. Elakan bawah ya. Siap. Elakan bawah. Siap. Seperti itu. Jadi elakan bawah betul-betul kakinya berada di atas badannya temannya seperti ini. Jangan begini. Misalkan di sini. Elakan bawah. Elakan bawah. Ini tidak bagus, tidak indah kelihatan kan? Jadi harus cari posisi supaya dekat. Mengerti nak? Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Pak Guru akan nilai setiap kelompok secara bersamaan. Silakan lakukan. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 lakukan di sebelah sana. Kelompok 2 lakukan di tengah. Kelompok 3 lakukan di sebelah sini. Pak Guru akan nilai keterampilannya. Silakan coba. Lakukan perbaikan gerakan yang tadi Pak Guru kasih tahu Ki. Diperbaiki gerakannya. Ya, silakan. Nah, sekarang Pak Guru akan nilai keterampilannya. Silakan diperhatikan di tempatnya masing-masing.
Ulang lagi, ulang lagi. Ulang lagi, ulang lagi. Pak Guru belum selesai menilai semuanya. Ulang lagi. Ulang berulang-ulang terus ya. Apa itu? Oke. Sudah semuanya? Sudah. Oke, silakan kembali duduk di tempatnya. Oke, silakan, Nak. Oke, tadi duduk dulu. Oke. Tadi Pak Guru sudah melakukan penilaian, semuanya sudah bagus. Ada satu orang yang masih perlu belajar lagi ya, tapi yang semuanya sudah bagus rata-rata, poinnya 3, 4, 3, 4 ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan merefleksikan, kita akan menggeneralisasikan atau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dengan cara kalian jawab pertanyaan yang Pak Guru ajukan. Oke, sesuai dengan pengamatan dan pemahaman tak. Yang pertama, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari gerak dasar pencak silat? Lelah. Kita badan sakit semua. Oke, ada lagi?
Badan jadi tambah segar. Badan menjadi tambah segar. Oke, jadi beberapa teman kita ini punya jawaban yang berbeda-beda ya. Ada yang merasa lelah, ada sakit badannya, ada yang merasa, bahkan ada yang merasa lebih bugar. Kemudian, apakah ada yang berbeda dengan tubuh kalian sebelumnya? Ada yang berbeda tidak tubuh tak dengan yang sebelumnya? Oke, silakan Amoy. Pertamanya lemas Pertamanya lemas dan sekarang menjadi lebih bugar. dan sekarang menjadi lebih bugar. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Apa perbedaan gerakan tubuh? Apa perbedaan yang kita rasakan dengan tubuh tak yang sebelumnya sama sekarang? Rasakan sendiri tubuh tak. Ayo. Apa? Oke, Fabian. Yang pertama agak kaku. Yang pertama agak kaku. Sekarang sudah luas. Oke, Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian menurut kalian, mengapa kita perlu mempelajari gerak dasar pencak silat secara benar dan berulang-ulang? Oke, sana. Agar bisa mahir dan melakukan gerakan pencaksilat lebih dalam. Agar bisa mahir dan melakukan gerak dasar pencak silat. Ada lagi? Oke, sini. Kita apa? Agar lebih terhafal. Agar lebih terawat. Oke, baik. Ada jawaban yang lain? Oke, silakan. Agar bisa menjaga diri. Agar bisa menjaga diri. Luar biasa jawabannya. Kemudian, kira-kira bagaimana gerak dasar pencak silat ini dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang lain dong. Nah, coba. Agar bisa menjaga diri sendiri. Agar bisa menjaga diri sendiri, Fabian. Untuk menjaga keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan. Bagus, ada lagi? Juniarto. Untuk membantu teman yang dibully. Untuk membantu teman kalau ada yang membuli. Bagus sekali. Ada lagi? Kita. Untuk melatih kelincahan. Untuk melatih kelincahan ketika kita diserang, ada kelincahan menghindar. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anakku sekalian, dari beberapa jawaban tadi kita bisa simpulkan bahwa ternyata setelah kita mempelajari gerak dasar bela diri pencak silat ini, manfaatnya banyak ya. Salah satunya manfaatnya tadi yang disebutkan teman tak, bisa membuat tubuh kita menjadi segar. Ada juga yang, Pak, kok saya sakit, Pak? Itu menunjukkan bahwa kita selama ini kurang beraktivitas fisik. Lebih banyak yang beristirahat atau kurang berolahraga. Maka kita merasakan kayak sakit-sakit badan tak ketika mendapatkan gerakan-gerakan yang intens. Kemudian, selain itu, apa juga yang bisa kita dapatkan? Manfaat dalam sehari-hari seperti disebut temannya. Dengan mempelajari ini, kita bisa membantu teman kita ketika dibully. Bahkan membuat kita lebih percaya diri. Karena kita sudah tidak takut dibully. Karena kita sudah punya ilmu membela diri ya. Tidak ada lagi malah-malah meki. Takut-takut. Sudah berani semua. Ya? Oke. Nah, kemudian anak-anak sekarang masih ada anunya LKPD-nya? Oke. Sekarang terakhir kita akan tes pemahaman kalian. Tes pengetahuan dengan cara di-scan. Scan, silakan asesmennya di-scan. Kemudian dikerja bersama-sama. Pakai HP, nak? Yang tidak ada HP-nya, boleh pinjam nanti setelah temannya kita lagi yang kerja. Pakai HP teman ya. Oke, boleh. Nah, silakan. Ketik namanya. Scan. Oke, silakan di-scan dulu, nak. Kemudian dikerjakan ya. Oke. Oke, kasih temannya juga yang belum ya. Ketik nama lengkapnya, klik nama lengkapnya. Yang tidak ada HP-nya bisa nanti gantian sama temannya.
Bisa gantian sama temannya. Yang sudah selesai boleh bertukar sama teman ya. Oke, silakan dikerja sesuai dengan hasil pemahaman tadi, nak. Oke. 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 Oke, Albi boleh sama temannya di sana. Boleh sama. Sudah? Dapat berapa? 100. Oke, Masya Allah dapat 100 ya. Oke. Boleh dipinjamkan temannya yang tidak ada HP-nya, teman kelompoknya. Sama Ki di sana. Oke. Boleh Albi ke sana, Albi. Ke sana Albi, ikut sama temannya. Tapi enggak boleh ditanya jawabannya, Amo ya. Dibantu saja pakai HP-nya. Sudah, dapat berapa nak? Oke, dapat. Coba siapa yang tidak punya HP? Sudah? Oke, 100. Berapa? 100, Masya Allah. Sudah? Dapat berapa? 100, luar biasa. Ada lagi yang belum? Oke, masih belum. Oke, kita tunggu teman yang belum selesai ya. Oke, yang sudah. Sudah, dapat berapa? 100, oke. Oke. Oke, cukup sudah semua nak? Oke, sekarang perhatian. Sekarang lihat ke Pak Guru sekarang. Tadi kita sudah mengerjakan, ada tadi yang dapat 100, luar biasa, berarti kalian betul-betul sudah paham. Nah sekarang Pak Guru akan umumkan, tadi waktu kita belajar secara berkelompok baik di dalam kelas maupun di luar, tadi Pak Guru sudah amati sikapnya dan kekompakan kelompok. Adapun kelompok yang paling bagus kerjasamanya diraih oleh kelompok gerak dasar berpasangan. Gerak dasar berpasangan paling kompak tadi kerjasamanya. Kemudian kelompok yang paling mandiri. Paling mandiri itu dia betul-betul tanpa arahan dari temannya, dia bisa bekerja sama dengan baik, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, diraih oleh kelompok gerak dasar tunggal. Oke. Kemudian kelompok yang paling bersungguh-sungguh. Paling bersungguh-sungguh tadi dia betul-betul biar gerakannya salah, dia bantu temannya dengan baik yang seperti ini supaya kompak kelompoknya. Diraih oleh kelompok gerak dasar, kelompok 1. Nah, anak-anak, sekarang tadi Pak Guru bilang kita akan mengingat kembali perasaan tak. Tadi waktu di pertama kali Pak Guru sebelum mulai kan ada kita ingat perasaan tak toh? Sekarang bagaimana perasaan tak? Coba angkat tangan. Apa perbedaannya perasaan tak sebelumnya dan sekarang perasaan tak? Ayo.
Ya, silakan, Nak. Yang dari awal biasa saja sekarang menjadi senang. Awalnya biasa saja, sekarang jadi senang. Karena sudah belajar gerakan-gerakan yang baru ya. Tadi tidak tahu gerakan menangkis, memukul, gara-gara ada ilmu baru, jadi senang deh rasanya. Oke, kita lagi. Apa? Badan menjadi serasa menjadi tangkas atau menjadi cepat. Tadi sebelumnya bagaimana? Ya, kayak agak lambat-lambat. Oke, kalau teman tadi sini katanya perasaannya tadi kayak agak lambat gerakannya, tapi setelah belajar ini sudah mulai tangkas. Wah, sudah mulai luas ya. Luar biasa ya. Oke, siapa lagi? Nah, ayo perasaannya. Jujur saja, tidak ada perasaan yang salah. Oke, kita Nak. Nah, bagaimana perasaan? Waktu di kelas tuh Bu, terasa agak kaku, tapi sekarang sudah merasa lebih bugar. Tadi di kelas kaku, sekarang sudah mulai agak bugar. Oke, bagus sekali. Ada lagi, Nak? Satu lagi. Nah, satu lagi. Oke, satu lagi. Silakan. Tadi sangat lemah, sekarang tambah semangat. Oke, luar biasa. Tadi dia kayak lemah-lemah kibede perasaannya. Sekarang, weh, kasih sama kini kuat kibede. Weh, gara-gara sudah belajar Pancasila. Tepuk tangan dulu untuk semua temannya yang telah menjawab dan mengungkapkan perasaannya hari ini. Oke, sekarang anak-anak, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Kan tadi ada tujuan pembelajaran ya. Kita akan merefleksikan apakah pelajaran kita hari ini sudah tercapai atau tidak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi, kalian mampu menganalisis dan menilai ya, menganalisis dan menilai gerakan apa yang paling cocok dalam situasi pencaksilat, situasi tertentu. Misalkan, coba kita contohnya, misalkan kalau ada yang pukul dari pukulan depan, apa yang kita lakukan? Elakan samping. Ada lagi selain elakan samping kira-kira? Tangkisan atas. Oke, ada lagi selain tangkisan atas? Tangkisan bawah. Boleh. Kita tangkisan luar. Luar biasa. Nah, kalau misalkan ada ketika kita tangkis, tiba-tiba dia langsung menyerang, menendang tendangan depan. Apa yang kita lakukan? Apa, Nak? Elakan bawah. Oke, ada lagi? Elakan samping. Kita? Elakan belakang. Elakan belakang. Ada lagi? Kalau misalkan ternyata gerakannya begini lawan tak. Dia maju pukul depan, kemudian dia langsung tendang depan. Setelah itu dia langsung tendang samping. Apa yang kita lakukan? Gerakan pencaksilat kombinasi apa yang dilakukan? Pukulan depan, tendangan depan, kemudian dia tendang samping ke kita. Apa yang kita lakukan? Tangkisan atas. Tangkisan atas. Elakan samping. Elakan samping. Elakan bawah. Elakan bawah. Iya. Ada lagi? Sama? Oke, ada yang berbeda. Elakan bawah lalu pukulan depan. Elakan bawah lalu pukulan depan. Berarti itu tadi semua yang kita jawab, kalian sudah mampu melakukan atau menganalisis gerakan kombinasi apa yang harus kalian lakukan ketika berada pada situasi tertentu di bela diri pencaksilat. Kalian sudah bisa menerapkannya. Berarti tujuan pertama kita sudah berhasil ya di pelajaran hari ini. Yang kedua, tujuan pelajaran kita tadi Pak Guru sampaikan, kalian mampu memperhatikan berbagai gerak dasar spesifik. Ada pukulan, ada tendangan. Tadi Pak Guru lihat, luar biasa. Ada yang betul-betul pukulannya seperti pesilat betulan. Luar biasa ya. Kemudian ada juga yang tadi tangkisannya betul-betul ditangkis. Saking cepatnya Pak Guru nggak lihat juga. Dia langsung cepat sekali memukul dan menangkisnya luar biasa juga. Responnya cepat juga, itu luar biasa. Jadi kalian sudah betul-betul memperhatikan, mampu menunjukkan gerak dasar bela diri pencaksilat. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu setelah belajar ya. Dipimpin oleh ketua kelas. Amoy silakan pimpin berdoa. Sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silakan.
Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih Amoy sudah memimpin doa hari ini. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah belajar dengan baik pada hari ini. Nah, sekarang minggu depan itu minggu depan kita akan belajar materi yang baru lagi, yaitu materi gerakan aktivitas senam irama. Kalau kalian dengar aktivitas senam irama itu kira-kira tentang apa, Nak? Senam yang menggunakan musik. Bagus. Ada yang lain? Kalau kalian dengar kata-kata senam irama, berarti besok katain teman-teman, berarti besok ini Pak Guru kasih senam yang menggunakan musik. Ada lagi? Ayo, apa? Tidak ada yang tahu ya? Nah, berarti tugasnya di rumah cari informasi terkait senam irama ya. Boleh cari di perpustakaan, boleh cari di Google, di YouTube, atau tanya teman-temannya yang lain, teman kelasnya, apa itu senam irama. Oke, saya kira anak-anakku sekalian sudah betul-betul memahami. Sebelum kita akhiri, coba sudah siap semua alatnya? Oh iya, Pak Guru lupa. Silakan kumpul LKPD-nya ke Pak Guru. Oke, silakan kumpul, Nak. Oke, tadi LKPD-nya sudah. Siapa tadi yang dapat 100? Wah, sudah bagus ya. Yang lain dapat berapa? Yang dapat 80? Yang dapat 80? Oh, yang dapat 60? Oh, ini 60, 80. Oke, enggak apa-apa. Berarti kalian sudah belajar dengan baik-baik. Nah, sekarang anak-anak kita Pak Guru akhiri ya untuk pembelajaran kali ini. Coba semuanya berdiri dulu, siap-siap berdiri. Oke, siap. Oke, seluruhnya siap, siap, gerak. Nah, Pak Guru mau bilang, tepuk semangat dulu ya. Nah, sebelum berakhir, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, terima kasih anak-anak hari ini atas semangat belajarnya. Terima kasih antusiasnya, kerjasamanya bagus. Ditingkatkan lagi. Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masuk di kelas. Oke. Boleh dikumpul, Nak, buku olahraganya. Kumpul semua.